Streaming short series RCTI Plus gratis. Ya, tadi hari ini kita workshop ya, gimana caranya biar bisa setahun itu berangkat umroh. Jadi yang harus disiapkan itu kan banyak hal ya, dari mental, dari finansial, dari ilmunya juga. Jadi ya kurang lebih yang kami sampaikan tadi seputar itu. Oh enggak, kita justru di dalam itu kita saling sharing, berbagi informasi dari berbagai aspek sehingga orang-orang kalau misalnya emang mereka mau umroh, mereka jadi udah lebih tahu dan lebih terencana lah gitu gimana mereka mau umrohnya. Iya, kita memang ada komunitas dan kita fokusnya sama self improvement ya gitu. Jadi ya biar kan sekarang kan sudah terlalu banyak informasi kan gitu. Yeah. Kalau dulu kita harus menggali informasi, kalau sekarang tuh justru orang malah harus diet informasi gitu kan. Nah informasinya nih kita kerucutkan, jadi apa yang dibutuhkan itu ya memang sesuai dengan temanya gitu. Kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan ya dari market-market yang memang spesifik gitu. Jadi bisa jadi judulnya emang beda-beda kadang-kadang. Yeah. Dan kenapa rutin ya supaya apa yang disampaikan itu terus terjaga gitu ya. Jadinya setiap orang-orang yang kan kadang kita bikin kelas juga terbatas kan hanya sekian orang gitu kan, kalau udah full kuota mungkin bisa ikut bulan depannya. Jadi ya singkatnya sih memang karena ada kebutuhan buat orang-orang, permintaan juga gitu ya, karena kami juga sering membagikan tips-tips kelas lah gitu seputar self development yang khususnya mungkin kalau hari ini kan bagaimana sih caranya biar setahun bisa umroh, apa aja sih yang dilakukan gitu, persiapan apa aja yang harus disiapkan oleh setiap orang-orang yang mau berangkat gitu kan, ya itu yang kita bagi ilmunya. Gak juga sih, karena setiap bulan memang kita bikin berbagai macam tema dan salah satunya setahun bisa umroh ini memang kita jadikan tema utama juga gitu ya dari kelas-kelas yang kita buka. Jadi ya bukan cuman karena memang ini kebetulan mendekati musim haji gitu kan, tapi ya di bulan-bulan lainnya juga kita sering membuka kelas dengan tema serupa. Amin. Oh ya, amin. Amin ya rabbal alamin. Tentu kalau misalnya berharap ya kita tentu selalu berharap ya gitu. Tapi kan dalam kondisinya ya semoga insya Allah bisa mendapatkan itulah gitu. Tapi kalau tahun ini kita so far belum. Cuman ya teruslah ikhtiarnya, kan bukan berarti kita dengan misalnya hari ini nggak berangkat terus apakah kita berhenti berusaha, kan enggak gitu. Harapannya dengan kita berusaha kayak gini semoga dihitung menjadi bagian memantaskan diri lah, semoga kita bisa berangkat umroh atau haji segera. Haji furoda, amin ya Allah. Amin dengan fasilitas terbaik di waktu terbaik. Alhamdulillah udah gitu, tapi memangnya belum jodoh aja, waktunya kah kadang-kadang ya kayak ya belum aja memang gitu. Harapannya sih emang pengen segera gitu, karena kita sadar banget setelah experiencing umroh, emang haji tuh harusnya muda gitu, harusnya pas lagi muda tuh haji, karena olahraga fisik banget gitu. Banget, betul. Kan kalau orang kan nanti haji aja udah tua, jangan gitu, jangan, capek banget itu gitu. Justru pas masih muda sebisa mungkin haji gitu. Ya kalau kita dulu nggak tahu ya sekarang segera mungkin aja gitu. Nah buat yang sekarang udah tahu, ayo haji segera, Bismillah. Ya kalau bicara bisnis ya kayaknya semua bisnis pasti ada obstacle-nya masing-masing ya tentunya. Tapi alhamdulillah karena kami menjalankan bisnis ini bersama dengan komunitas yang tujuannya dunia akhirat insya Allah gitu kan. Kami juga dibersamai oleh banyak guru-guru, oleh ustadz-ustadz juga dengan profesional-profesional juga di bidangnya. Jadi pada saat kami membina mitra itu bukan hanya uang lah ibaratnya gitu ya menjadi orientasi, tapi juga bagaimana caranya setiap mitra-mitra kami itu bisa baik secara pribadinya, kualitas hidupnya, pengennya tuh kita hidup tuh jadi orang yang bermakna gitu, bukan cuma orang yang punya banyak uang. Tentunya itu semua orang juga pengen ya, tapi buat apa sih punya banyak uang kalau misalkan kita nggak jelas tujuannya tuh buat apa, nggak jelas juga hidup kita di dunia dipakai buat apa ya. Pengennya selamat dan sukses dunia akhirat dan jadi orang-orang yang benar-benar bermanfaat sih gitu. Alhamdulillah belum gitu. Justru karena kita percaya banget dan alhamdulillah belum pernah kejadian di bisnis kita ini, memang sangat minim resikonya. Betul. Bahkan mungkin cenderung kami bisa bilang ya cenderung amat sangat minim gitu. Sehingga itulah yang berani membuat kita jadi berani gitu, karena ya kan banyak bisnis di luar sana tuh potensi
suksesnya besar tapi juga potensi gitu kan, you win something, kadang-kadang you lose something. Kalau di sini hampir nggak ada. Makanya justru saking insya Allah amannya, ya justru kita pengen cerita sama orang-orang, yuk di sini bismillah insya Allah lebih aman gitu. Jadi ya kalau ditanyain pernah mengalami kerugian yang besar, alhamdulillah enggak. Gitu. Justru itu alhamdulillah kami sering kali menjalani aktivitas bersama, bahkan bukan cuma kita berdua aja, tapi anak-anak juga sebetulnya sering kami libatkan gitu. Karena kami ini menjalani bisnis yang waktunya cukup fleksibel, sehingga mungkin ya kalau orang-orang yang ngantor kan 9 to 5 misalnya Senin sampai Jumat gitu. Kalau kita kan waktunya fleksibel, bisa diatur-atur. Bahkan anak-anak misalnya lagi sekolah pun kita masih bisa ngantar jemput anak sekolah misalnya. Kemudian di waktu kami weekdays misalnya gitu kan, mereka pulang sekolah masih bisa kita ajak jalan-jalan. Di waktu weekend pun sebenarnya nih mereka nanti akan nyusul juga ke sini. Karena kan hari ini kita ada kegiatan lanjutan sebenarnya nanti di lantai atas nih di studio yang lain. Jadi karena kami seharian di tempat ini, makanya nanti anak-anak disusulin nih ke sini. Jadi biasanya kami atur-atur waktunya aja sih. Tapi secara kualitas ya memang misalnya tidur, anak-anak tidur sama kami. Kami usahakan misalkan malam nih kalaupun masih ada kerjaan atau apa yang harus dilakukan itu tuh kita bagi. Misalnya ya udah kamu kerjain dulu, misalnya ada materi lah ya yang mau kita bikin gitu, Mas Mario yang mengerjakan, aku yang nemenin anak-anak tidur. Atau aku misalkan masih telepon nih, ada sesuatu yang urgent lah gitu ya malam hari dan waktunya anak-anak tidur. Anak-anak juga bisa tidur sama suamiku ya, bagi waktunya sih kayak gitu ya, karena waktu kami pun fleksibel jadi memudahkan lah untuk bisa bagi waktu sama keluarga. Dari SD sampai SMA ada. Iya, anak kita 4 soalnya, jadi beraneka usia. Beda-beda karakter ya pastinya ya. Iya dong, beda karakter ya. Berdoalah minta dibantu sama Allah. Karena apa? Udah mulai diajarin berkurban. Ya sebisa mungkin ya gitu, kita usahakan agar memang mereka mau berkorban, karena kan seolah-olah tuh kalau misalnya kita nggak bahas tuh orang-orang kayak nggak fokus ke sana gitu. Padahal kalau misalnya di luar Indonesia itu Lebaran Idul Adha itu lebih festif daripada Idul Fitri gitu. Kenapa ya? Karena emang itu ya sesuatu yang memang perlu dibuat festif gitu. Sementara kan kalau di sini kan kadang-kadang orang kalau dari luar suka bingung kayak ini Lebaran pada kemana sih, mudik tuh apa gitu kan? Karena ya emang ya tapi itu sesuatu yang bisa di-appreciate juga gitu. Di luar negeri tuh mereka setelah mereka tahu kayak oh gitu ya, iya bagus juga ya gitu. Nah kalau Idul Adha ini berkorban ini emang sebisa mungkin kita juga selalu berusaha untuk korban setiap tahun. Ya, dan kisah di balik itunya juga kita perkenalkan ke anak-anak gitu kan. Karena kan itu ada diskusi antara orang tua dan anak ya, terutama bapak gitu, terutama ayah gitu kepada anaknya, anak laki-laki gitu. Nah ini juga kita ceritakan kepada mereka, kita terapkan juga ilmunya ya. Gitu ya sih. Selain memahami esensinya dan juga melakukan syariatnya gitu. Iya, gitu.